kita bertemu lagi malam ini pada acara Kamu Bisa. Kamu Bisa Karya Mulia Bisnis Luar Biasa, sebuah program kerjasama antara Hope Channel Indonesia dan ASI, sebuah kumpulan kelompok profesi dan pengusaha awam Advent. Pada malam ini kita memiliki topik yang menarik. Topik kita adalah mengolah rumput laut menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomi. Saya Guntur Siboro akan menjadi host pada malam ini dan saya didampingi di studio oleh seorang narasumber yang mapan dan pakar terkait dengan rumput laut. Saya ditemani oleh Michelle Arsat. Mbak Michelle Arsat adalah pendiri Aqua Bloom, sebuah startup yang mendukung menggunakan teknologi untuk mendorong potensi rumput laut di Indonesia. Kita sapa Mbak Michelle. Mbak Michelle, selamat malam. Selamat malam Pak, terima kasih sudah diundang ke sini. Baik, terima kasih. Dan seperti biasa kita juga didampingi oleh narasumber ahli. Ada 3 narasumber ahli yang akan mendampingi kita pada malam ini. Dr. Titin Sulastri, SSI, MM dari Universitas Advent Indonesia. Dr. Titin, selamat malam Dr. Titin. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam narasumber ahli dan praktisi, begitu juga untuk pemirsa Hope Channel dimanapun berada, selamat malam. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama kita Dr. Titin. Narasumber kedua, Dr. Insinyur Johana Taribuka, MP, dosen proteksi tanaman dari Universitas Patimura. Selamat malam Dr. Johana. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam para narasumber ahli dan juga para narasumber praktisi. Juga permisa, selamat malam, selamat jumpa. Terima kasih Dr. Johana. Narasumber yang ketiga, Dr. Ruben Suitono, SSI, MSc. Beliau adalah dosen Universitas Advent Indonesia, dosen farmasi di Bandung. Selamat malam Dr. Ruben. Selamat malam Pak Siboro, selamat malam Ibu Michelle, narasumber praktisi dan juga para narasumber ahli, serta pemirsa Kamu Bisa dimanapun Anda berada, salam sehat selalu. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Baik, kita akan lihat dulu video profile dari Mbak Michelle Arsat. Saya Michelle, saya asal dari Jakarta. Saya adalah CEO dan pendiri dari Aqua Bloom, sebuah seaweed-based biotech startup. Kami sudah memulai dari tahun 2024, ya, jadi we're still quite new, right? Nah, apa yang kami lakukan benar-benar dari hulu sampai ke hilir. Jadi mulai dari budidaya rumput laut, kami budidaya bersama petani-petani ya di Sulawesi dan di Bali, di offshore dan onshore, yaitu berarti kita budidaya rumput laut di dalam laut dan juga di atas darat. Setelah itu rumput lautnya kami olah dan kita jadikan menjadi pakan aditif, ya, jadi feed aditif dan seaweed based biostimulan, yaitu penambat pupuk. Harapan saya ke depannya tentunya saya ingin untuk Indonesia potensi budidaya rumput lautnya yang sangat luar biasa bisa terus berkembang, dan tentu potensi pertanian dan peternakan yang luar biasa sekali juga bisa terus berkembang, dan tentunya Aqua Bloom menjadi bagian dari perkembangan itu. Aku nunggu THR cair, Bilai. Iya, 5M. Iya, gue cuma 200.000 nih. 200. Mabar. Kurang lah. Mabar tadi ya? Mana nih THR gak cair-cair? Di sosmed udah pada hedon pamer gaji THR. Gue email juga nih CFO-nya.
baca apa sih kamu teh? Masih harus mati. Masa? Nah kan bener kan? Bener kan itu? Itu tuh. Sabar. Hidup lagi. Wow. Keren ya. Keren banget emang. Kolose 3 ayat 12 sampai 14. Kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Kasih yang mengikat, yang menyempurnakan. Jadi itulah kasih Tuhan. Halo. Kamu siapa? Aku follow IG kamu. Terus aku lihat semua postingan kamu dan akhirnya aku jadikan Yesus sebagai juru selamat pribadiku. Wow, selamat puji Tuhan. Generasi muda jadi petani ya, petani rumput laut Mbak Michelle ya. Boleh diceritakan sedikit tadi walaupun sudah di video profile udah ceritakan, kenapa rumput laut? Iya, terima kasih Pak pertanyaannya. Kenapa rumput laut? Memang ceritanya itu tidak straightforward ya. Tapi sebenarnya saya tergerak waktu saya mengetahui bahwa ternyata Indonesia itu adalah produsen salah satu terbesar untuk rumput laut. Kami produsen 30% dari rumput laut yang dibudidaya di dunia ini. Tapi orang biasa seperti kita nggak tahu Pak, bahwa rumput laut itu sepenting itu kan buat ekonomi pesisir kita. Terlebih dari itu, ternyata yang budidaya rumput laut itu hampir 70% itu perempuan. Oh. Ya, jadi perempuan itu adalah pembudidaya rumput laut yang baik sekali karena teliti, itu rajin ya. Jadi mungkin karena itu kalau katanya petani saya, Bu, istri saya tidak pernah gagal panen, tapi saya sering gitu kan. Jadi memang perempuan itu adalah bagian yang penting banget di ekosistem itu. Sebagai seorang perempuan, saya merasa wah ini adalah sesuatu yang penting sekali untuk perempuan dan mungkin masih untuk sekarang kita kok kayaknya di Indonesia masih jauh di bawah potensi. Kan. Jadi dari itu saya tergerak untuk mencari apa sih, kenapa sih di Indonesia kita rumput laut kita tuh sebagus itu tapi kok tidak berkembang. Nah, jadi dari itu saya menemui bahwa ternyata 80% dari rumput laut Indonesia itu diekspor. Kan, diekspor dalam bentuk raw. Jadi belum ada hilirisasi yang kuat dalam negeri untuk itu. Nah, jadi saya bersama beberapa dari rekan-rekan saya hire tim juga, kami cari nih rumput laut bisa jadi apa sih? Dan akhirnya kita nemu, oke, bisa nih rumput laut itu ada unique benefits yang bagus sekali buat binatang ternak, ya, dan juga bagus sekali buat tanaman. Karena dia hidup di laut, keras sekali ya Pak, hidup di laut gitu ya. Jadi waktu dia ketemu sama tanaman, dia membuat tanamannya lebih tahan dan lebih produktif lagi. Nah itu adalah ceritanya kenapa. Jadi kita suka bilang dari laut ke ladang. Jadi petani rumput laut, dia bisa jual lebih banyak dari rumput lautnya dia, dengan harga yang lebih bagus, dia jadi kaya. Tapi dia juga membantu petani darat, yang tanamannya jadi lebih tahan, maka dia juga lebih berkembang. Jadi dua-duanya saling mengembangkan. Baik. Gitu. Tadi Mbak Michelle bilang bisa dipergunakan untuk hal-hal lain selain menjadi makanan ya. Saya tahunya itu nori, jadi saya nggak pernah kepikir ya kalau rumput laut itu bisa digunakan. Jadi apa saja jenis-jenis rumput laut Mbak Michelle? Ya, jadi rumput laut itu secara garis besar bisa dibagi ke tiga spesies ya, tiga tipe lah. Yang pertama merah, yang kedua coklat, yang ketiga hijau. Nah, kalau yang kita biasanya makan itu namanya porphyra, yaitu biasanya ditanam di cold water seaweed gitu. Oh, kalau di daerah dingin. Daerah dingin, temperate waters kan. Kalau di Indonesia kita tidak terlalu bisa untuk membudidayakan jenis itu. Jadi kita ada jenis lain yang bisa dibudidayakan
gitu. Nah, jadi kalau di Indonesia yang mungkin common itu kotoni ya. Jadi kalau mungkin di sini pemirsa ada yang hidup di pesisir pasti sudah familiar dengan nama kotoni atau Caucasus alvarezi. Ada juga spinosum atau Euchema denticalum, gracilaria yang sering ditumbuhin di Jawa untuk tambak udang ya. Dan itu sih yang 3 yang paling common, yang paling Jadi umum. rumput laut yang untuk dimakan nggak ada di Indonesia? Belum secara masif diadopt. Sebenarnya ada 2 spesies lagi, Caulerpa sama ulva. Nah, itu ada potensinya untuk bisa menjadi makanan. Tapi kalau kita makan utuh-utuh kayak gitu, ya kurang enak kan, harus diolah dulu. Jadi Caulerpa itu kata orang kayak sea grapes ya. Jadi it's caviar. It looks like caviar. Seperti kaviar dia. Seperti kaviar, tapi bagus buat orang yang mungkin kaviar tapi mau vegan ya. Jadi, because it's not harmful. Jadi vegetarian kaviar lah ya. Iya, dia butir-butir gitu. Kalau di Vietnam mereka menjadikan udah mereka packaging, mereka jual gitu kan. So that's one potential. Yang kedua ulva. Ulva itu teksturnya mirip sama porphyra. Jadi dia ya pasti ada perbedaan ya, tapi mirip dan bisa dijadiin keripik kayak tai kainoi gitu. Karena jadi atau seaweed snack ya. Jadi kita sendiri juga coba sih sebenarnya dan memang Berarti enak. kira-kira berapa persen kalau Indonesia itu rumput lautnya berapa persen makanan atau dikonsumsi, berapa persen diolah untuk yang lain? Industri komoditi. Kita 99,9% itu jadi industri mayoritas, komoditi. ya, oke. Iya, jadi kami jadikan agar ya. Jadi agar mungkin kalau yang pernah agar atau karagenan itu pengental lah gitu. Oke, terima kasih Mbak Michelle sudah menjelaskan jenis-jenisnya ya. Nah, ini budidayanya serupa nggak? Boleh dijelaskan sedikit gimana cara budidayanya? Menarik sekali. Jadi budidaya rumput laut itu bisa beda-beda juga. Bedanya dia bisa onshore dan offshore. Jadi kalau offshore berarti di dalam laut. Jadi benar-benar di dalam laut. Jadi nggak di permukaan laut, dia benar-benar di dalam. Jadi kita kalau dari atas lihatnya nggak ada apa-apa. Tapi sebenarnya 50 cm ke bawah. Di dasar itu, berarti? Enggak, 50 cm ke bawah di ada pengapungnya. Ya, jadi kayak ini permukaan laut, ini tali, baru di sini itu di dikasih. talinya dipasang. Ya, dipasang bibitnya. Nah, itu kalau offshore, right? So offshore ada variasinya lah ya. Ada yang pakai rakit, tapi kira-kira semua sistemnya mirip-mirip. Dan kalau onshore, cara nanamnya seperti ditambak. Nah, tambaknya Artinya di pinggir pantai. pinggir pantai. Jadi ada pinggir pantai, ada baknya. Ya, baknya itu dikontrol dengan air laut atau air apapun itu, ya bisa gitu. Jadi tetap di air asin ya? Iya. Kalau untuk rumput laut ya. Oke. Ini untuk dibudidayakan itu berapa lama sejak dari katakanlah dari bibit ya? Beda-beda. Jadi Indonesia itu ada 150 jenis rumput laut, kata orang, kan? Bukan kata orang sih, kata scientific people, scientific Ya, journals. nanti kita tanya narasumber ahli kita. There are 150 kinds kan of rumput laut. Nah, tapi beda-beda mereka fase hidupnya. Ada misalnya yang tadi kita pernah tanam yang ada fotonya itu 45 hari. 45 Jadi, hari ya? 45 hari dia bisa naik sampai 7 kali lipat dari bibit awal. Jadi boleh panen lah ya? Bisa dipanen. Kalau yang saya tumbuhin sekarang, ulva, dia bisa 5 kali di 5 dalam waktu kali. 7 hari. 7 hari? 7 hari. 7 hari siap panen artinya? Siap panen. Waduh, nilai ekonomisnya luar biasa ya. Iya. Oke, tadi yang kebanyakan yang dilakukan oleh Mbak Michelle dan Aqua Bloom untuk apa? Kami membuat feed additive atau jadi pakan aditif ya untuk meningkatkan kesehatan dari animalsnya, Ternak ya, pakan dari ternaknya, dan juga jadi biostimulan itu untuk tanaman, untuk tanaman. Mungkin kita beralih dulu Mbak Michelle ya ke narasumber ahli kita. Kira-kira apa manfaat rumput laut bagi kesehatan dan industri pangan? Mungkin boleh Dr. Titin mungkin boleh sampaikan. Dr. Titin? Atas pertanyaannya, apa suara saya sudah terdengar? Terdengar. Tadi pertanyaan bagaimana baik dari bidang pangan maupun dengan yang non pangan ya, karena tadi sekilas sudah diceritakan oleh Mbak Michelle produk yang dibuat
adalah jenis rumput laut yang untuk non-pangan. Nah, kalau beberapa produk pangan ini luar biasa ya, ada hasil dari rumput laut yang tadi sudah diceritakan juga oleh Mbak Michelle. Ada 3 jenis dari rumput laut, ada yang warnanya hijau, coklat, dan merah. Beberapa yang digunakan sebagai produk pangan ini jenis rumput laut yang berwarna merah. Untuk produk pangan sendiri, pangan olahan ini banyak ya, selain tadi sudah sempat disinggung juga terkait olahan dari rumput laut, yaitu nori, yang biasanya kalau sekarang di mana-mana ini dijual lagi, harganya juga cukup booming karena kandungan nutrisi yang terdapat di nori itu sendiri. Selain itu, banyak juga dibuat beberapa produk pangan, baik itu menjadi jelly ya, jelly rumput laut. Ada beberapa untuk olahan bahan pangan, termasuk juga sudah masuk juga nih ke produk es krim seperti itu, pasta rumput laut sebagai pengganti tepung untuk olahan di roti atau di bakery yang rendah dari gluten. Nah, selain itu terkait produk non-pangan, selain tadi yang sudah diceritakan oleh Mbak Michelle untuk sebagai stimulan untuk pertumbuhan dari tanaman ya, jadi membuat seperti pupuk ya, pupuk untuk tanaman, selain itu untuk imun juga. Tetapi ada beberapa produk non-pangan yang dibuat dari rumput laut yang berbasis rumput laut adalah salah satunya pembuatan biodegradable untuk pengemasan makanan produk yang berasal dari rumput laut sehingga kemasan itu aman. Nah, selain itu kalau di bidang kefarmasian ada beberapa produk kosmetik seperti tadi dikatakan, ada karagenan juga yang digunakan sebagai pengental untuk beberapa produk kefarmasian dan juga produk kosmetik. Selain itu memang masih banyak lagi ya non pangan ya yang bisa dibuat dari rumput laut, termasuk untuk dekorasi atau souvenir. Ini beberapa saya lihat juga di daerah Bali ya, terkait rumput laut dijadikan souvenir nih, jadi hiasan ya, hiasan dinding. Itu Pak Siboro. Terima kasih Dr. Titin. Kelihatannya rumput laut ini pamungkas ya. Jadi banyak sekali kegunaannya. Mungkin Dr. Ruben bisa jelaskan apa sih kandungannya? Kok ajaib banget? Silakan Dr. Ruben. Baik, mengenai kandungan di rumput laut, tentu saja rumput laut ini walaupun dia tidak sama ya dengan tanaman yang di darat, ya dia adalah boleh dibilang rumput, tapi sebenarnya juga bukan rumput gitu ya, jenisnya itu mungkin disebut dengan alga atau ganggang. Dan isi yang terutama penggunaan dari rumput laut ini sebenarnya ada banyak hal penting ya yang bisa kita pahami. Salah satunya dia akan penting untuk serat. Karena seratnya tinggi dan itu sangat membantu. Seratnya itu ada serat yang larut dan serat yang tidak larut. Jadi terutama serat yang tidak larut ini yang membantu untuk kalau di bidang kesehatan tentu saja untuk menarik mungkin kelebihan kolesterol dan lain sebagainya. Kita tahu itu kalau serat laut itu bagus sekali. Nah, tetapi selain itu yang terpenting daripada rumput laut, karena gini, di laut itu adalah satu ekosistem yang luar biasa kompleks, khususnya sebagai sumber mineral. Jadi banyak mineral-mineral yang dari laut itu penting untuk kesehatan tubuh kita. Dan ini bukan mineral dalam jumlah yang besar, tapi mikro dalam jumlah satuan yang sedikit tapi sangat dibutuhkan. Nah, ini banyak sekali terdapat di kandungan rumput laut. Nah, kandungan rumput laut ini yang menjadi perhatian penting bagi kita untuk kesehatan, ya. Jadi kalau kita bicara tentang kesehatan yang bisa didapat, tentu saja tadi sudah disebutkan untuk kesehatan jantung, untuk kesehatan, bahkan ada yang mengatur gula darah, ya. Kemudian menurunkan, itu semuanya terkait dengan serat dan mineral yang ada di rumput laut. Nah, kalau kita bicara mineral itu
contohnya misalnya yodium. Kalau kita bicara kita biasanya mendapatkan sumber-sumber yodium itu berasal dari garam. Tapi sebenarnya garam itu ditambahkan yodium dengan jumlah yang sesuai. Sehingga itu sebenarnya aditif ya. Nah, kalau dari rumput laut sendiri, dia kaya akan mineral yodium tadi ya, dan kalsium dan magnesium dengan bentuk yang gampang diserap oleh tubuh kita. Jadi kita nggak hanya bicara kandungan tadi itu hanya dalam bentuk sesuatu yang besar saja atau yang umum, tetapi kita bicara juga bentuknya yang apakah kandungannya tadi itu gampang diserap tubuh atau tidak. Mungkin saja sama, misalnya contohnya tadi yodium, tapi yodiumnya itu yang ditambahkan di garam dengan yang kita dapat dari rumput laut itu sendiri, itu mungkin akan lebih bagus. Demikian juga kalsium. Kalsium yang berasal dari laut, ya misalnya ada di cangkang kerang gitu ya, atau yang biasa tiram itu adalah jenis kalsium yang gampang diserap oleh tubuh dibandingkan kalau kita dapat karang dari kapur misalnya, kalsium dari kapur. Nah, ini yang membedakan manfaat kesehatan daripada maksud saya rumput laut tadi ya. Nah, ini yang penting kita pahami. Jadi mungkin kandungan bisa sama namanya, tapi sebenarnya bioavailability-nya atau penyerapan di dalam tubuhnya dan proses dalam tubuhnya itu yang berbeda. Nah, itu yang memberikan manfaat lebih daripada kalau kita mengkonsumsi rumput laut ini. Jadi bukan hanya sekedar dia mengandung vitamin A, mengandung vitamin C, vitamin D yang tinggi dan vitamin K, tapi di balik itu semua itu adalah dalam bentuk yang sifatnya penyerapan dan konsumsi kita itu menjadi sangat efisien sehingga dia sangat berperan dalam menjaga kesehatan. Kesehatan itu tadi mungkin sudah disinggung tentang khususnya penyakit jantung, karena itu sama untuk menurunkan kolesterol dan tekanan darah, untuk gula, untuk menurunkan berat badan, untuk menjaga kesehatan tiroid. Ya, yodium kita tahu untuk kesehatan tiroid ya. Yang harus dikonsumsi itu adalah yodiumnya, tapi itu tadi kita perlu menjaganya dengan konsumsi tadi. Juga rumput laut juga digunakan untuk kesehatan kulit. Ya, kesehatan kulit tentu saja kalau kita bicara kesehatan kulit, vitamin D3, vitamin A dan lain sebagainya itu penting. Tapi memang kembali apakah kita mengkonsumsi, contohnya kita mengkonsumsi kalsium ya. Apakah yang konsumsi kalsium tadi waktu kita makan di usus diserap masuk ke pembuluh darah itu apakah penyerapannya sempurna atau tidak? Nah, ini yang menjadi penting dari salah satunya dari konsumsi dari rumput laut itu tadi. Baik. Mungkin begitu Pak Siboro. Baik, terima kasih Dr. Ruben. Tadi kalau nggak salah juga dipakai diolah untuk pupuk anti hama ya? Iya. Nah, ini kita punya narasumber ahli proteksi tanaman. Iya, keren. Dr. Johanna mungkin boleh jelaskan apakah memang rumput laut ini memang pupuk atau anti hama yang sangat efektif? Mendengar penjelasan Dr. Ruben tadi. Silakan Dr. Johanna. Baik Pak Siboro, terima kasih untuk kesempatannya. Sebenarnya rumput laut ini dia termasuk di dalam kelas alga. Nah, tadi sudah disebutkan beberapa jenis itu, tetapi semuanya itu tadi seperti Pak Ruben bilang, mobilan tanaman, dia hidupnya di laut, tetapi dia itu masuk di dalam jenis alga. Jadi ada kalau kelasnya ada eukariot dan prokariot. Nah, kalau jenisnya prokariot atau bakteri itu yang kita sebut alga, blue green alga itu. Kemudian kalau yang masuk jamur atau eukariot itu Crosmita yang kita sebut tadi Mbak narasumber praktisi sudah mengatakan bahwa ada brown sweetweed, kemudian diatoms dan satu lagi itu Chrysoprase. Nah,
Sedangkan kalau dia masuk dalam tumbuhan itu red and green alga, yaitu red and green seaweed dan freshwater green alga. Nah, itu dia termasuk alga. Nah, yang termasuk di dalam alga yang kita bisa gunakan sebagai pupuk atau untuk ketahanan tanaman itu ada salah satunya itu alga coklat, jenisnya itu Sargassum species, itu tumbuh liar dan kita tidak bisa konsumsi untuk manusia, tidak bisa konsumsi, tetapi dari rumput laut coklat ini kita bisa, yang jenisnya itu Sargassum. Nah, itu kita bisa menjadikan dia itu sebagai pupuk, ya. Kemudian kenapa dia menjadi pupuk, menggantikan pupuk kimia? Dari hasil uji coba itu 90% dari hasil percobaan pada tanaman padi itu dia bisa memacu produksi dari mulanya cuma 4 ton per hektar, sekarang itu bisa dia mencapai 5,1 ton per hektar. Itu kelebihan dari pupuk yang menggunakan rumput laut ini. Nah, beberapa penelitian sudah dilakukan dan mungkin di Indonesia belum terlalu dikembangkan, hanya di beberapa tempat saja seperti di Bali, Sulawesi itu sudah dibudidaya, dan penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu seperti di Universitas Bengkulu, mereka melakukan lebih banyak ke pengabdian masyarakat. Jadi produknya itu langsung mereka aplikasikan ke petani di daerah-daerah yang terutama daerah pesisir yang memiliki jenis rumput laut terbanyak gitu. Jadi penelitian-penelitian yang sudah dilakukan itu yang seperti tadi saya katakan, dari 4 ton per hektar itu dia bisa meningkatkan jadi 1,5 ton per hektar. Dan itu juga sudah sangat membantu petani dalam peningkatan produksi tanaman. Baik. Nah, selain padi juga sudah dicobakan pada tanaman-tanaman hortikultura. Kenapa itu dia digunakan sebagai pupuk? Karena kandungan unsur hara mikro dan unsur hara makro juga ada pada rumput laut. Rumput laut ini, jenis rumput laut Sargassum ini. Demikian Pak Siboro. Terima kasih Dr. Johanna. Jadi sahabat Hope Channel, pemirsa semua, kalau Anda memiliki pertanyaan, bisa ditanyakan melalui YouTube Live, Facebook, ataupun call center Hope Channel. Kita akan lihat video yang satu ini sebelum kita melanjut berdiskusi dengan narasumber kita. Emi, saya butuh secepatnya berkas-berkas untuk meeting besok. Semua harus ada. Jangan lupa uang kos bulan ini ya. Emi, jangan lupa bikin jadwal partisipan untuk ibadah ya. Kak, jangan lupa transfer untuk uang kuliah aku ya. Emi minta tolong backup kerjaan aku ya. Kak, cuti gimana? Udah ada pacar kamu?
Mama pengen kamu nikah tahun ini. Kamu jangan pilih-pilih lah. Nanti nggak ada yang mau sama kamu. Dengerin Mama ya. Wah, enak banget dia liburan terus. Gede kayaknya gajinya, habis promosi kan. Ah, iri banget sama hidup orang-orang. Tapi kok aku gini-gini aja. Benar? Salah. 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 Benar. 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 Salah. 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 Benar. Salah. 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 Benar. Salah. 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 Benar. Salah. Benar. 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 Saksikan Kamu Bisa. Karya mulia. Bisnis Luar biasa. Hope Channel, kita kembali bersama narasumber kita Mbak Michelle dalam topik rumput laut. Mengolah rumput laut menjadi produk kreatif dan bernilai ekonomi. Mbak Michelle, selama ini apa saja tantangan yang dihadapi ya? Ya, tantangannya sebenarnya sangat luar biasa. Sebenarnya saya juga udah berkali-kali, hampir mau putus harapan gitu ya, hampir mau menyerah gitu. Pasti ada dua ya tantangan utama. Yang pertama itu untuk beri budidayanya, yang kedua untuk memasarkannya. Dan dua-duanya menurut saya pemirsa Hope Channel mungkin bisa terinspirasi untuk membantu kami dalam gerakan ini. Yang pertama itu kalau budidayanya itu kan dia dibudidaya di laut. Jadi it's very very subject to climate change. Ya, jadi pengaruh cuaca sangat menentukan. Ini di mana saja sih yang banyak dibudidayakan sekarang? Sebenarnya Indonesia sebagai negara archipelago, kita diberikan kemewahan sama Tuhan ya, bahwa semua pesisir-pesisir kita itu sebenarnya potensi. Cuman tempat yang dicari lautnya harus bersih. Jadi bersih syaratnya. Iya, harus Kemudian bersih. arusnya? Bersih, arusnya kalau bisa kuat. Arusnya deras? Deras. Kan kalau bisa yang sampai deras, yang sampai kita tuh bisa ke bawah arus, itu penting. Tapi kalau bersih itu penting ya? Iya, ombaknya jangan terlalu besar. Jadi jangan yang bisa pakai untuk surfing gitu, jangan. Arusnya keras tapi ombaknya tidak terlalu tinggi. Iya, dan suhunya penting. Suhunya itu nggak boleh kepanasan. Jadi kalau dilihat yang terbaik di mana? Kalau yang terbaik sebenarnya sekarang di Indonesia Timur Indonesia ya. Timur ya. Ini tempatnya Dr. Johanna nih di Maluku ya. Iya, Maluku itu Nusa Tenggara bagus sekali. Tim saya selalu mau ke Maluku. Maluku, Nusa Tenggara. Maluku, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Papua juga bagus sebenarnya. Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah. Sulawesi Utara bagus sekali. Sulawesi Tengah juga bagus. Jadi Sulawesi Utara di Manado yang dekat Filipina sana. Ke Maluku Utara sana ya. Kalau di Sulawesi Tengah di Teluk Tomini juga bisa. Kita tanam di Teluk Tomini.
Terus habis itu di Sulawesi Selatan itu saya kira udah banyak ya, di Takalar semua sampai Bone naik semua. Kalau di Pulau Jawa? Pulau Jawa agak susah ya. Deket Banyuwangi mungkin bisa. Banyuwangi, Laut Selatan? Laut Selatan ada juga yang bisa, misalnya di Laut Selatan deket Gunung Kidul, itu Gunung bisa. Terus kalau misalnya Kalimantan Utara juga salah satu produsen terbesar. Sumatera, pantai barat Sumatera? Saya pernah dengar katanya di Aceh bisa, tapi saya belum pernah lihat sendiri. Jadi timnya Mbak Michelle belum ya kalau Sumatera ya? Tapi itu yang kalau offshore ya, kalau onshore sih di mana aja bisa, asal kita dapat airnya bersih dari laut. Ini kalau tadi budidayanya tantangannya itu, apakah hama ada tantangan atau tidak? Ini sekaligus kita bisa tanya ke Dr. Johanna nih, ahli proteksi tanaman. Iya, kalau hama di rumput hama laut atau itu penyakit, tidak terlalu banyak karena dia itu sebelum dia terkena hama, dia itu sudah sensitif terhadap temperatur. Jadi kalau temperaturnya naik 1 derajat, saya udah deg-degan. Sampai saya di Jakarta, saya cek rainfall per sentimeternya berapa kalau di tempat daerah saya gitu kan. Jadi itu, tapi dia itu hamanya itu misalnya turtle bahasa Indonesia apa ya? Penyu itu hama sebenarnya. Ikan itu hama. Jadi saya dari misalnya saya kan biasanya tanam misalnya 1.200 tali. Ya anggaplah 30 tali itu pasti kena penyu, dan dia udah saya ikhlaskan aja. Asal nggak menyebar. Memang ini jadi karena dia makanan penyu ya? Dia makanan penyu dan makanan ikan. Jadi dengan kita tanam rumput laut, sebenarnya marine ekosistem itu jadi cantik sekali di bawah. Karena dia ada makanan yang tetap, ada makanan yang sehat, maka ikan-ikan suka di bawahnya. Jadi kan lama-lama nanti terbentuk koral dan lain sebagainya. Makanya banyak orang di luar negeri itu tertarik sama rumput laut kita untuk marine ekosistem. Ini bisnis tapi sustainability juga bagus ya berarti ya? Iya, dan sebenarnya di tempat kita budidaya rumput laut biasanya masyarakatnya jadi enggan untuk fish bomb. Karena mereka tidak mau merusak rezekinya tetangga mereka tentunya. Jadi itu baik secara sosial maupun secara teknis itu ada benefitnya buat environment. Kalau tadi setelah dibudidayakan, dipanen, apa langkah berikutnya sebelum tadi mau diolah? Dikeringkan atau di apa? Iya, setelah dipanen kita keringkan kan, kita keringkan. Nah, mungkin di sini kalau misalnya dari pemirsa ada yang hidup di pesisir atau juga berkecimpung di dunia rumput laut gitu kan, sering sebenarnya petani ngeluh bahwa mereka sudah menanam, mereka sudah panen, tapi kok nggak bisa kejual gitu kan. Itu sebenarnya biasanya itu karena kesalahan dalam pengeringan. Jadi pengeringannya kalau bisa di atas para-para ya, dikeringkan sampai 38%, itu artinya kalau dipegang sudah tidak berlendir. Kan nggak mungkin kita pakai sensor ya di sana, yang pegang dan garamnya sudah keluar. Kalau begitu baru layak jual di Makassar atau di Surabaya. Kalau itu pasti gampang jualnya ke trader-trader. Jadi peran dari Aqua Bloom adalah mengumpulkan dan mengolah. Jadi kami vertically integrated. Jadi kami budidaya sendiri dan sebenarnya kita bermitra sih sama petani untuk budidaya. Kita upskilling petani juga untuk budidaya jenis rumput laut dan kualitas yang kita inginkan. Ada beberapa jenis yang kita juga beli dari petaninya, dan terus setelah itu kami ekstraksi, kami formulasi sampai menjadi produk jadi, dan kami pasarkan juga untuk menjadi penambat pupuk seperti yang tadi Ibu Johanna bilang, Dr. Johanna, Prof. Johanna bilang kan, dan juga kami juga menambahkan untuk jadi pakan gitu. Terima kasih, luar biasa ya. Mungkin kita tanya dulu narasumber kita, kira-kira apa lagi yang bisa ditingkatkan dari penjelasan Mbak Michelle ini? Apalagi yang bisa ditingkatkan untuk budidaya rumput laut ini? Silakan, mungkin Dr. Titin. Baik, terima kasih untuk penjelasannya Mbak Michelle. Semoga ini bisa menjadi ide juga ya untuk para pemirsa Hope Channel pada malam hari ini yang mendengarkan acara ini. Jadi mungkin di sini ada beberapa tips tambahan terkait tadi, kalau dari lokasi sudah
banyak sekali lokasi-lokasi tempat yang cocok untuk budidaya rumput laut tersebut. Yang kedua mungkin ini terkait kualitas dan bibit unggul. Itu ya Mbak Michelle, mungkin ini yang harus bisa ditingkatkan juga terkait bibit unggul dari si rumput laut yang akan dibudidayakan. Terkait itu tadi memang sudah disinggung juga terkait metode budidaya yang sesuai. Ya walaupun ini karena kita bersanding dengan alam, jadi benar apa yang dikatakan oleh Mbak Michelle terkait metode budidayanya, walaupun metodenya sudah dilakukan tahapan-tahapan untuk pembudidayaan rumput laut, tetapi tidak dipungkiri keadaan kondisi cuaca juga sangat berpengaruh ya, tadi seperti itu. Kemudian mungkin tambahan ya untuk terkait selain kondisi lingkungan yang bisa mendukung terpeliharanya atau bagusnya dari hasil produksi dari rumput laut tersebut, mungkin nanti kita tambahkan Mbak Michelle bagaimana cara pemeliharaan yang efektif ya untuk budidayanya. Dan mungkin saya ingin menambahkan sedikit terkait bagaimana nih supaya aksesnya dari si petani tersebut ya bisa nanti menghasilkan atau diakses ke pasar yang lebih bisa memadai lagi. Mungkin itu bisa menjadi bahan tambahan Pak Siboro. Baik, terima kasih. Mungkin kembali dulu ke Mbak Michelle kalau gitu. Tadi pemeliharaannya gampang atau susah nih? Susah-susah gampang, Pak. Susah-susah gampang. Kalau misalnya kita tanam kan di bibit, setelah itu setelah dibentangkan sebenarnya tidak banyak kerjaan selama 45 hari ke depan. Tapi yang paling penting itu setiap hari harus dicek, setiap hari talinya harus digoyang-goyangkan. Digoyang? Goyang-goyangkan. Karena ada, kalau katanya petani itu tai air ya. Jadi itu sebenarnya pasir-pasir, lumut, crustacea yang menempel. Itu terlepas itu ya? Dilepaskan. Jadi kalau misalnya setiap hari digoyang, dia tidak akan menempel. Tapi kalau misalnya kita skip 3 hari, sehari mungkin nggak apa-apa, 2 hari mungkin nggak apa-apa, 4 hari dia mulai melengket gitu kan. Nanti waktu nge-remove-nya itu susah sekali. Saya pernah ya melakukan itu sampai sambil berenang ya, itu kakinya itu sampai hampir nggak ada rasa, mati rasa gara-gara itu. Jadi itu memang harus sangat rajin untuk membersihkan. Itu aja sih sebenarnya. Yang penting kita rajin bersihkan, kita rajin lihat ya. Terus kalau misalnya ada hujan atau apapun itu jangan menyerah langsung. Kan petani suka kan misalnya kalau lagi hujan, ya udahlah, udah selesai lah, udah nggak bisa lagi. Jangan putus asa. Kita pernah waktu lagi hujan kita tenggelamkan rumput lautnya. Waktu setelah udah hujan baru kita naikin lagi. Dan dengan cara kayak gitu rumput lautnya juga bisa survive. Selamat ya. Iya, tapi memang nggak ribet ya. Nanti potensi ekonominya kita bahas berikut. Mungkin Dr. Ruben ada masukan tambahan untuk peningkatan perbaikan? Silakan Dr. Ruben. Ya betul. Memang dalam berbudidaya rumput laut ini sangat unik ya, karena dia berada di laut yang notabene ini agak sukar ya untuk kita bisa menerima keadaan ya. Karena yang pertama laut itu sendiri mungkin karena memang terhubung, bisa saja pencemaran itu datang walaupun mungkin dari tempat yang jauh ya. Misalnya di Bali itu tiap tahun selalu ada sampah yang numpuk katanya dari Jawa yang datang gitu ya. Dan ini juga di daerah untuk penanam rumput laut juga sama. Tempat kita sudah memilih tempat yang sebaik mungkin, ada saja ya bisa seperti itu. Kemudian memang cuaca, suhu dan lain sebagainya itu juga berpengaruh sangat ekstrim, karena kita nggak bisa pungkiri saat-saat seperti sekarang ini cuaca sedang ekstrim yang seharusnya normal bisa panas, atau bahkan yang harusnya lagi musim panas tiba-tiba hujan. Ini menjadi sesuatu yang harus menjadi concern daripada kita untuk lingkungan. Jadi lingkungan yang baik itu akan memberikan satu pertumbuhan yang baik juga pada rumput laut. Saya pikir kayak arus, suhu air, kondisi cuaca dan lain sebagainya penting. Nah, untuk itu memang saya pikir
Mbak Michelle ataupun para petani rumput laut ataupun mungkin orang yang ingin berkecimpung di rumput laut itu nggak boleh selfish. Kita jangan hanya pelihara daerah kita aja gitu ya. Tapi kita mungkin harus ajak dan membina orang-orang yang berada di sekitar kita, bahkan areal tempat kerja kita juga. Jadi contohnya kalau kita sudah menanam rumput laut di satu spot, tetapi tiba-tiba berkembang di spot di dekat kita, mungkin kapal-kapal ya, banyak kapal-kapal laut yang mungkin seringkali mencemar ya dengan komposisi mungkin tumpahan minyak dan lain sebagainya, mungkin jadi nggak bagus juga. Sehingga kita betul-betul harus kerjasama networking dengan orang-orang atau lingkungan tempat kita bekerja dan menyiapkan menyiapkan tempat budidaya kita itu. Nah ini penting, jadi kemitraan kita juga dengan mungkin LSM yang berada di sekitar kita, bahwa kita sedang menanam rumput laut, mungkin kita bisa gunakan beberapa orang yang lingkungan kita juga untuk menanam rumput laut, supaya apa? Sama-sama kita menjaga lingkungan itu, sehingga kalau ada sesuatu mungkin yang terjadi pencemaran dan lain sebagainya, kita sama-sama bisa maju untuk menjaga lokasi tempat kita melakukan budidaya tadi. Nah, kalau kita sudah bicara lokasi yang bagus dan lingkungan yang bagus, tentu saja kita juga berharap memperoleh hasil yang bagus juga. Tapi tentu saja kita juga tidak bisa lepas ya dengan pendidikan dan keterampilan. Mungkin ada informasi yang terbaru tentang teknik-teknik dan budidaya. Kalau menggunakan seperti tadi ya, harus digoyang setiap hari, mungkin boleh juga ditambahkan sedikit dengan teknologi. Barangkali teknologi itu menyebabkan dia nggak usah lagi mungkin harus sibuk dengan banyak orang, tapi bisa saja menggunakan mesin atau apa ya, sesuatu yang bisa dikontrol secara remote ya. Nah ini mungkin yang bisa kita pertimbangkan untuk melakukan budidaya dari rumput laut. Dan mungkin bukan hanya itu saja, kita juga mungkin kalau tadi bicara Mbak Michelle tadi katakan kalau nanam budidaya rumput laut tadi, maka ekosistemnya juga akan berangsur menjadi lebih baik ya. Kalau ada penyu ataupun ikan-ikan kecil tumbuh dan karang yang tumbuh, tentu saja akan menjadi lebih bagus lagi ya lingkungan kita. Itu menjadi satu branding ya dalam pemasaran, bahwa pada saat kita melakukan budidaya rumput laut itu bukan menghancurkan atau hanya mengambil saja dari alam, tapi kita juga membantu memelihara alam supaya menjadi lebih baik. Ya tentu saja ini hal-hal yang penting. Saya pikir saya tidak akan mau mengkonsumsi sesuatu yang dibudidaya atau dipelihara di suatu tempat yang tidak terpelihara dengan baik. Mungkin kan seperti itu ya kita berpikirnya. Kita mau apa yang kita konsumsi itu memang layak. Contohnya ya, pastikan bahwa tempatnya juga bagus. Kalau sekarang lagi trending dengan sayur yang organik. Kenapa sayur yang organik? Saya nggak mau mencemari dengan hal-hal yang berbau kimia untuk menjaga kesehatan yang lebih baik. Nah itu menjadi satu promosi dan boosting untuk produk-produk yang menjadi lebih baik. Mungkin itu Pak Siboro dan terima kasih Dr. Ruben. Sebelum saya bertanya ke Dr. Jahana, mungkin kita touch sedikit tentang nilai ekonomisnya ya, potensi ekonominya. Mungkin boleh cerita. Ya, tadi kan kita bicara budidayanya lebih banyak. Ini potensi ekonominya gimana sih Mbak Michelle? Wah, kalau potensi ekonominya itu hitungnya itu bukan juta dolar, tapi billion dollars. Right, globally. Ini bener nih $1 billion. According to the World Bank. Oke. Untuk Indonesia lah, gimana? Kalau untuk Indonesia, I think terakhir aku hitung $20 juta. Industrinya untuk $20 juta saja. Yang sudah ada. Belum, yang potensi. Oke, kalau dari sisi mikronya, dari petani gimana nih? Berapa harga yang dia bisa jual? Jadi sekarang kan kalau petani itu bisa jual di harga 10.000 lah ya di petani. 10.000 per kilogram kering. Ya. 10.000 ada yang bisa sampai 12, tapi 10 sampai 12 lah is the range, right? Depending on the location, depending on seberapa sering siapa pengepulnya ya gitu kan. Ya, nah itu dia jual kering. Habis itu dikirim ke Makassar atau Surabaya, di mana dijual di harga 16.000 sampai 18.000 tergantung kualitas.
kan. Nah, jadi itu yang selama ini berjalan. Kalau misalnya dengan kita inovasi lebih banyak hilirisasi, misalnya dengan Prof. Ruben, misalnya kalau mau mengembangkan farmasi atau skincare kan yang berbasis rumput laut, atau mungkin dari Prof. Johanna untuk plant patologinya, kita kan bisa kerjasama Bu. Ya. Nah, jadi itu kita bisa mencari ritme baru sebenarnya dengan petani. Jadi petani selama ini jual kering, dia bisa jual basah. Kalau dia jual basah dengan harga yang sama, dia resikonya lebih kecil dan dia bisa langsung jual, langsung tanam lagi. Dia nggak harus nunggu, karena sekarang kalau dia keringkan, kan petani itu bukan pakai dryer ya Pak, atau evaporator ya, dia pasti pakai matahari saja. Alam ya? Iya, itu 4 hari Pak, 4 hari, 5 hari, kadang-kadang masih sampai 7 hari kalau lagi musim hujan. Dan kebetulan yang musimnya bagus buat tanam rumput laut adalah musim yang jelek untuk mengeringkan rumput laut. Jadi memang agak konflik gitu kan. Jadi kita kalau misalnya kita bisa sukses menghilirisasi rumput laut di Indonesia, kita sebenarnya bisa men-setting ritme baru kan, yaitu bisa dijual dengan harga basah. Yang kedua, dia bisa jual dengan memerhatikan kualitas. Ya, sekarang dia memerhatikan kualitas. Sekarang kan yang dilihat cuma kebersihan aja, tapi sebenarnya kan masih banyak nih segi-segi dari rumput laut. Seperti mungkin tadi udah dibahas, rumput laut itu adalah sistem tanaman yang sangat primitif sebenarnya kan, tapi dia tuh banyak, dia itu harusnya kita bisa mengukur dia ketebalannya, itu semuanya harusnya dihargain terpisah. Yang ketiga adalah jenis. Sekarang kita cuma jual 3 jenis aja Pak. Belum. 3 jenis. Dari 150 jenis. Dari 147 itu ya anggaplah Pak 10%-nya aja udah banyak Pak kan. Jadi potensi ekonomisnya luar biasa ya. Iya, sekarang mungkin ada orang yang di tempat saya nggak bisa nih nanam 3 jenis itu, kan bisa yang lain Pak. Iya, kan? iya. Oke. Ini butuh bantuan dari dunia akademisi ya untuk bisa mengembangkan ya. Benar. Nah, tapi kalau dari 10.000 itu Mbak Michelle, kira-kira margin berapa itu? Biaya berapa kira-kira? 7.000, 8.000? Kita hitung profit marginnya itu 40% ya. 40%. Minimum. Oke. Kalau tidak gagal panen. Iya. Idealnya 40%. Oke, sebelum waktu berjalan dengan cepat, saya mau ke Bu Johanna ya, Dr. Johanna ya. Ini tadi Maluku ini salah satu potensi besar ya. Bagaimana menurut Dr. Johanna nih? Ini harusnya di drive dari Maluku ini, rumput laut ini. Boleh komentar Dr. Johanna? Baik, Pak Siboro, di daerah Nusa Laut itu punya rumput laut spesial untuk bikin agar-agar sudah dari dulu, Pak. Oh, oke. Cuma belum dikembangkan. Nah, kalau Mbak Michelle punya keinginan untuk ke Nusa Laut, ke Maluku untuk mengembangkan, saya kira itu sangat potensial. Dan satu saran saja dari saya, kalau rumput laut itu tidak bisa terjual, nah itu kita bisa edukasi ke masyarakat tani di seputaran pesisir yang bukan saja dia nelayan, tetapi profesinya sebagai petani itu bisa edukasi mereka untuk menggunakan rumput laut yang tidak digunakan atau sudah merupakan sampah dari produsen yang tidak dipakai itu, dibuat pupuk, bisa buat pupuk cair ataupun pupuk padat. Itu bisa dimanfaatkan untuk memupuk tanaman mereka. Kemudian dari hasil pupuk cair, bahan padatnya itu kita bisa inokulasi dengan, atau kita biarkan untuk menjadi bahan untuk pengendalian hayati. Jadi tidak menggunakan pestisida sintetik, tetapi kita menggunakan mikroba untuk dikembangkan menjadi pestisida nabat bio. Jadi itu sangat bermanfaat, Mbak. Jangan dibuang begitu saja, tetapi bisa mengedukasi masyarakat sekitar untuk menggunakan produk yang sudah tidak terpakai itu untuk menjadi pupuk maupun juga untuk menjadi pestisida dicampur dengan
mikroba untuk menjadi biopesticide. Baik. Terima kasih Dr. Demikian, Pak Johanna. Jadi Siboro. ide yang baik ini, residunya pun dianggap tidak memiliki nilai ekonomis bisa dipergunakan untuk pertanian ya. Atau sudah dilakukan? Kami mungkin kalau Prof. Johanna mungkin sudah lebih teknis dan lebih saintifik lagi ya. Kalau kami sekarang masih menggunakannya untuk menjadi pupuk, belum untuk menjadi biokontrol. Kan, jadi kan dia ada biostimulan dan ada biocontrol. Kan, kita masih pakai untuk biostimulan. Kami sebenarnya masih mencari kerjasama untuk biocontrol. Kan kita masih meneliti untuk ini ada peluang dengan Universitas Fatimura kalau gitu berarti dengan Prof. Dr. Johanna. Baik, baik, terima kasih. Sahabat Hope Channel Indonesia, waktu juga yang memisahkan kita. Luar biasa diskusi kita malam ini, banyak yang masih belum sempat didiskusikan. Kita harus mengakhiri acara kita, Kamu Bisa, Bisnis Luar Biasa. Baiklah, kita akan menutup acara kita. Kita ucapkan terima kasih kepada Mbak Michelle dari Aqua Bloom yang sudah menjadi narasumber praktisi kita. Terima kasih kepada narasumber ahli kita, Dr. Titin, Dr. Ruben, dan Dr. Johanna. Sampai bertemu di acara Kamu Bisa yang selanjutnya.